adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Aku Coy-Coy adalah sukacita di hatiku. I have the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I have the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya ambil Alkitabnya, duduk yang rapi, tidak ada yang makan ataupun yang minum, tidak ada yang bersuara, beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh hormat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah, Miss. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita baca Alkitab kita dulu yuk. Dari Kejadian 45 ayat yang ke-5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Adik-adik, masih ingat cerita kita minggu lalu tidak? Iya, Yusuf dan saudaranya. Saudara-saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf, tetapi Yusuf tidak jadi dibunuh karena Yusuf dijual kepada orang Mesir. Tahukah adik-adik, di Mesir Yusuf bekerja sebagai seorang budak atau seorang pembantu. Di sana dia ditipu oleh istri Potifar, sehingga Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Pada saat dia di dalam penjara, ia bertemu dengan pembuat minuman dan pembuat roti. Mereka telah berbuat kesalahan
sehingga mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, pembuat roti dan pembuat minuman pada saat itu bermimpi dan tidak tahu apa arti mimpi mereka. Lalu Yusuf memberitahu kepada mereka arti mimpi itu. Dan Yusuf juga berkata, ketika mereka keluar dalam penjara, Yusuf meminta untuk menceritakan kepada Firaun apa yang telah terjadi di sini, supaya Yusuf dapat keluar dalam penjara. Nah, adik-adik, setelah 2 tahun berlalu, Firaun yang merupakan penguasa di bangsa Mesir bermimpi bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil, dan tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunannya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunannya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunannya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunannya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kali. Dan mimpinya itu tampaklah timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampak juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Dan pada waktu pagi, Firaun merasa gelisah. Lalu adik-adik, Firaun memanggil para ahli dan semua orang yang pintar di Mesir. Dan pada saat itu datanglah seorang pembuat roti dan pembuat minuman yang dulunya bersama-sama dengan Yusuf di dalam penjara. Mereka menceritakan bahwa ada seorang muda yang bisa mengartikan mimpi kami, dan mimpi itu telah terjadi. Pada saat Firaun mendengarkan hal itu, ia meminta budaknya untuk memanggil orang muda itu. Dan ternyata orang muda itu adalah Yusuf, adik-adik. Mereka memanggil Yusuf sehingga Yusuf pun bertemu dengan Firaun. Nah, adik-adik, pada saat mereka bertemu, Yusuf berkata, "Aku bermimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan mimpi itu kepadaku. Dan aku telah mendengar kamu dapat mengartikan mimpi." Dan Yusuf berkata bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tetapi
Allah lah yang dapat mengartikannya kepada Firaun. Setelah itu, Firaun menceritakan ulang mimpinya kepada Yusuf, dan Yusuf pun mengartikan mimpi itu. Ia berkata, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Aku tidak yakin dapat menemukan orang yang lebih baik daripada Yusuf untuk mengerjakannya, karena Roh Allah ada dalam Yusuf. Lalu adik-adik, Firaun memilih Yusuf untuk memerintah di Mesir. Oleh karena Roh Allah ada di dalam Yusuf. Lalu Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf memerintah di Mesir, dan selama 7 tahun hasil panen sangat baik,
sehingga Yusuf menyimpan hasil panen begitu banyak. Setelah waktu panen yang sangat baik itu berlalu, terjadilah kelaparan di Mesir. Banyak orang berteriak kepada Firaun karena kelaparan. Walaupun terjadi kelaparan, tetapi di Mesir masih ada persediaan makanan. Jadi, setiap orang yang ingin mendapatkan makanan harus pergi kepada Yusuf. Adik-adik, selama bahaya kelaparan di Mesir, ternyata di Kanaan, tempat Bapak Yakub tinggal, juga ada bahaya kelaparan. Sehingga Bapak Yakub, ayahnya Yusuf, tahu bahwa di Mesir ada gandum untuk dimakan. Lalu ia menyuruh ke-10 anaknya, yaitu saudara Yusuf, untuk pergi membeli gandum di Mesir. Yakub tidak menyuruh Benyamin, adik Yusuf, untuk pergi, karena Yakub takut Benyamin akan mati sama seperti Yusuf abangnya. Dan saat saudaranya sampai di sana, Yusuf melihat saudara-saudaranya, tetapi Yusuf berlaku tidak mengenal saudaranya. Ia menuduh saudaranya kalau mereka ingin mencari kelemahan orang Mesir. Sehingga Yusuf memasukkan saudara-saudaranya ke dalam penjara. Tetapi saudaranya itu berkata kepada Yusuf, "Tidak, Tuhan. Kami datang selaku hamba-Mu. Kami datang hanya untuk membeli makanan. Kami semua bersaudara. Kami semua satu ayah. Kami orang jujur. Kami datang hanya membeli makanan." Lalu Yusuf membiarkan saudaranya membuktikan kebenaran. Ia menyuruh mereka untuk menjemput adiknya yang bungsu, yang bernama Benyamin, dan 1 orang tetap tinggal di Mesir. Yusuf juga mengisi karung mereka dengan gandum, dan uang yang mereka bawa dikembalikan ke dalam karung gandum mereka. Setelah itu selesai, mereka berangkat kembali ke Kanaan. Setelah mereka sampai di Kanaan, mereka bertemu dengan Yakub dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada mereka. Pada saat Yakub menyuruh mereka kembali ke Mesir untuk membeli gandum, anak-anaknya tidak mau pergi kalau tidak membawa Benyamin, karena Yusuf meminta mereka pada saat ke tempat ini atau pada saat mereka ke tanah Mesir untuk membawa Benyamin. Tetapi Yakub tidak mau Benyamin pergi, karena lebih baik ia mati daripada melihat Benyamin mati. Yehuda, anak Yakub, berjanji akan menjaga Benyamin dan memastikan bahwa ia selamat. Akhirnya Yakub membiarkan Benyamin pergi.
Pada saat mereka sampai di sana, Yusuf melihat mereka. Dan Yusuf berkata kepada hambanya untuk membawa mereka ke rumahnya dan memasak seekor ternak dan mengajak mereka makan di rumah Yusuf. Pada saat Yusuf bertemu dengan Benyamin, adik kandungnya, ia memberkatinya, dan Yusuf ingin menunjukkan kasihnya kepada Benyamin, tetapi tidak bisa. Oleh karena itu, Yusuf berlari ke kamar mandi dan menangis di sana. Setelah selesai, ia mencuci mukanya dan kembali bertemu bersama saudaranya. Yusuf menyuruh hambanya untuk memasukkan gandum dan uang ke dalam karung saudaranya dan juga memasukkan perak ke dalam salah satu karung saudaranya. Besok paginya, pada saat mereka kembali dan meninggalkan Yusuf, Yusuf memanggil pembantunya untuk menghalangi mereka dan memeriksa kantongnya. Mereka mencari perak milik kepunyaan Yusuf. Yusuf sengaja meletakkan itu ke tempat Benyamin supaya Yusuf dapat bersama tinggal dengan Benyamin. Saudaranya itu kembali ke rumah Yusuf dan mereka bersujud kepada Yusuf. Yehuda memohon kepada Yusuf supaya Benyamin bisa kembali pulang bersama dengan mereka karena ayahnya sangat mengasihinya. Jika Benyamin tidak pulang, ayahnya lebih baik mati. Ketika mendengar permohonan saudaranya, Yusuf tidak bisa menahan dirinya dan ia meminta untuk pergi, meninggalkan Yusuf bersama dengan saudaranya. Yusuf pun menangis sehingga semua orang yang di dalam rumah Firaun mendengarkan tangisannya. Lalu Yusuf berkata kepada saudaranya, "Aku Yusuf, saudaramu. Apa kabar ayahku? Datanglah kepadaku. Aku minta kamu datang kemari." Yusuf meminta saudaranya untuk memberitahu ayahnya bahwa dia masih hidup dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Pada saat itu, Yusuf juga memeluk Benyamin karena dia sangat merindukan adiknya, dan mereka berdua pun mulai menangis. Adik-adik, Firaun tahu bahwa keluarga Yusuf ada di tanah Mesir, dan ia menyuruh ayahnya dan keluarganya untuk datang ke Mesir untuk tinggal di sana. Ketika Yakub telah mendengar kabar itu, Yakub ingin sekali melihat anaknya yang masih hidup itu. Dan akhirnya Yakub pun pergi ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Wah, adik-adik, setelah Yusuf dijual di Mesir, ia menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Ia mengatur bangsa Mesir. Walau ia harus meninggalkan keluarganya, saudaranya, dan ayahnya. Adik-adik, tahu tidak itu semua karena siapa? Itu semua oleh karena Roh Allah yang
ada di dalam diri Yusuf, yang terus memimpin Yusuf hingga menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Dan yang lebih senangnya, pada saat Yusuf sudah menjadi penguasa, dia boleh kembali bertemu dengan saudara-saudaranya dan ayahnya. Yusuf sangat senang. Nah adik-adik, Allah yang dimiliki Yusuf tidak pernah berubah. Allahnya Yusuf mengizinkan Yusuf dijual ke Mesir karena di Mesir ada karya Allah yang terjadi pada Yusuf, bahwa dia telah menjadi penguasa di Mesir, dan Allah Yusuf tidak pernah berubah dari dulu sampai ia menjadi penguasa dan selamanya. Adik-adik, tahu tidak, Allah yang dimiliki Yusuf sama dengan Allah yang kita sembah, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Mau tidak adik-adik percaya kepada Allah yang disembah oleh Yusuf? Percayalah kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia untuk adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh percaya kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat hafalan. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. I have the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I have the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di